Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara bukti keimanan, di antara manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman lainnya adalah kita berbuat ihsan dalam segala amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Katsir juga mengatakan, ihsan di dalam amal perbuatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada segala aspek kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menjadikan kematian dan kehidupan agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jamaah rahimakumullah, ihsan dari kata husna, artinya berbuat baik. Masdarnya adalah ihsan, yang artinya kebaikan. Sedangkan secara makna, ihsan Rasul jelaskan sebagaimana Rasul sampaikan saat ditanya oleh Jibril, "Katakan kepadaku tentang ihsan." Maka Rasul menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasul menjawab pertanyaan Jibril bahwasanya ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Sehingga Imam Ibnu Alan mengatakan bahwa ihsan itu adalah itqanul fi'li, perbuatan yang sempurna, perbuatan yang profesional. Jamaah rahimakumullah, dari hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi jelas menunjukkan pada kita bahwa Allah menuntut kepada kita bukan sebatas beramal saja, tetapi juga berbuat ihsan dalam amal tersebut. Jamaah rahimakumullah, berbuat amal sebaik mungkin, profesional, baik itu saat muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, atau saat juga berinteraksi, beramal sesama manusia. Allah tak hanya menuntut kita ihsan saat kita sholat saja, tetapi juga ihsan ketika kita bekerja bersama orang lain. Allah juga menuntut kita ihsan terhadap segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa perintah Allah lewat Rasulnya saat kita akan menyembelih ayam, hewan akan disembelih, maka tajamkanlah pisaunya, tenangkanlah binatang sembelihannya. Itulah ihsan. Itulah yang Allah tuntut pada kita. Allah ingin tahu mana di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan hanya sebatas paling banyak amalannya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita dituntut untuk bisa beramal ihsan tersebut. Bagaimana amal-amal kita, bagaimana kerja-kerja kita, kerja-kerjanya ihsan, maka kita harus menumbuhkan bagaimana agar ihsan itu tumbuh dalam keseharian kita. Di antara cara untuk menumbuhkan ihsan dalam amal adalah yang pertama adalah bagaimana kita meyakini adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yakin dan sadar Allah senantiasa bersama kita. Yakin dan sadar Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Yakin dan sadar Allah dekat dengan kita. Orang yang meyakini kedekatan Allah, orang meyakini Allah itu melihat kita, maka dia akan berhati-hati dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Dia akan berusaha menjaga perbuatannya, bahkan menjaga bisikan-bisikan hatinya, karena Allah melihat itu semua. Sebagaimana firman Allah dan surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Apa yang kamu perlihatkan dari hatimu ataupun disembunyikan, Allah tetap akan
menghitungnya, mempresentasikannya kepadamu. Begitu juga dan surat Qaf, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itulah saking dekatnya Allah kepada kita. Allah menyaksikan kita, Allah bersama kita, Allahuma'i. Allah bersama kita, melihat apapun yang kita lakukan ataupun bisikan-bisikan hati kita. Dengan seperti ini, maka kita akan berusaha menjaga diri kita. Jamaah rahimakumullah, untuk menumbuhkan ihsan yang kedua adalah menyadari hakikatnya segala kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima, yang telah kita rasakan adalah bagian dari ihsanullah. Bahwa kenikmatan tersebut hakikatnya merupakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Maka dengan kita menyadari apapun yang kita nikmati ini adalah kebaikan Allah pada kita, maka kita akan tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi keinginan untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Surat Al-Qasas ayat 77. Dengan muraqabatullah, dengan ihsanullah ini akan tumbuh niat baik dari hati kita, akan tumbuh keinginan dari hati kita untuk beramal, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia akan menyatakannya dalam amal-amal perbuatannya, akan membuktikan kepada Allah tentang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kebaikan yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita juga patut untuk mengetahui kriteria amal yang ihsan. Di antara banyak kriteria amal yang ihsan, yang masuk kategori ini adalah ciri yang pertama, ikhlasun niat. Amal yang ihsan pasti cirinya adalah niatnya murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beramal bukan karena manusia, beramal bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena siapapun, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itqanul amal. Amalnya tertata, amalnya tersusun, terorganisir. Amalnya profesional, bersungguh-sungguh menyiapkan untuk amal tersebut. Sebagaimana kita ketika bekerja bersama orang lain, bekerja di sebuah perusahaan, maka kita akan menyiapkan diri bagaimana agar pimpinan kita senang kepada kita. Mulai dari kita nyiapkan dari rumah, mandi agar segar, datang tepat waktu, bekerja sesuai dengan instruksi arahan. Itulah itqanul amal. Bukan amal yang sewajarnya, bukan amal yang sedapatnya, tetapi
dikerjakan dan direncanakan dengan baik. Dan terakhir adalah jaudatul adaa. Ciri amal yang ihsan adalah akhirnya baik. Dikerjakan tidak hanya niat baik, tetapi juga dikerjakan dengan baik sampai selesai, bukan di tengah jalan kemudian berhenti. Kita perhatikan banyak orang semangat di awal, tetapi perjalanan bahkan akhirnya dia berhenti, tidak meneruskan amal tersebut. Maka ini bukan termasuk bagian dari amal yang ihsan. Fa iza faragta fansab. Allah menyuruh kita itu ketika selesai suatu amal, maka kerjakan amal yang lainnya. Artinya Allah menuntut kita untuk beramal sampai tuntas, sampai selesai, dan kemudian kerjakan yang lain. Jamaah rahimakumullah, mari kita berbuat ihsan apapun kedudukan kita, baik sebagai bawahan di sebuah perusahaan maupun sebagai pimpinan yang punya level di pimpinan, rendah tinggi. Marilah kita berbuat ihsan dalam kerja-kerja kita, agar selain mendapatkan hasil yang maksimal, juga agar Allah ridho kepada kita, agar Allah menolong kita, agar Allah memberikan pahala yang besar pada kita. Kan itulah tuntutan amal ketika kita ingin mendapat cinta Allah, ridha Allah, dan pertolongan Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yajidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.